Mereka menyembah Tuhan yang sama, mengimani Yesus Kristus sebagai juru selamat. Tapi, mengapa kitab suci mereka berbeda? Mengapa Alkitab Protestan lebih ramping, sementara Alkitab Katolik memiliki lebih banyak halaman? Apakah ada ayat-ayat yang disembunyikan atau justru ditambahkan? Hari ini, kita akan membongkar perbedaan mengejutkan antara kitab Protestan dan Katolik dan alasan sejarah kelam di baliknya. Kitab suci seharusnya menjadi pedoman utama, fondasi keimanan, sumber kebenaran yang tak tergoyahkan. Tapi, kenyataannya, dua kelompok besar dalam kekristenan, Katolik dan Protestan, tidak sepakat tentang daftar kitab suci. Bukan hanya satu atau dua kitab yang berbeda, tapi 7 kitab penuh yang diperdebatkan selama berabad-abad. Pertanyaan ini tidak sekadar soal teks, ini adalah kisah tentang kekuasaan, keyakinan, dan keputusan teologis yang membentuk arah gereja dan umatnya. Di balik perbedaan ini, tersimpan kisah perpecahan besar, reformasi berdarah, dan perjuangan mempertahankan kebenaran menurut versi masing-masing. Untuk memahami mengapa kitab Katolik dan Protestan berbeda, kita harus kembali ke masa ribuan tahun lalu, saat belum ada yang namanya Alkitab seperti yang kita kenal hari ini. Pada zaman Perjanjian Lama, umat Yahudi menyusun tulisan-tulisan suci yang kemudian disebut Tanakh, yang terdiri dari Taurat, nabi-nabi, dan tulisan lainnya. Tapi yang menarik, ketika bangsa Yahudi tersebar ke wilayah Yunani dan Mesir, mereka menerjemahkan kitab-kitab itu ke dalam bahasa Yunani. Terjemahan ini dikenal sebagai Septuaginta, yang dalam bahasa Latin berarti 70, mengacu pada jumlah penerjemah Yahudi yang dipercaya menerjemahkannya. Septuaginta tidak hanya memuat kitab-kitab utama dalam bahasa Ibrani, tapi juga beberapa tulisan tambahan seperti Tobit, Yudit, Kebijaksanaan Salomo, 1 dan 2 Makabe, dan lainnya. Kitab-kitab tambahan inilah yang nantinya akan dikenal sebagai Deuterokanonika dalam tradisi Katolik dan Apokrifa dalam pandangan Protestan. Yang menarik, ketika Yesus dan para rasul hidup, Septuaginta adalah kitab yang paling luas digunakan, terutama di wilayah luar Israel. Bahkan, banyak kutipan dalam Perjanjian Baru yang secara langsung merujuk pada versi Septuaginta, bukan teks Ibrani asli. Tapi di saat yang sama, para pemimpin agama Yahudi di Palestina yang menggunakan bahasa Ibrani tidak mengakui semua kitab dalam Septuaginta sebagai kitab suci. Mereka lebih selektif dan daftar kitab mereka lebih pendek. Perbedaan inilah yang nantinya akan memicu perdebatan besar, mana yang dianggap sebagai kanon suci dan mana yang hanya tulisan historis biasa. Dengan kata lain, dasar perbedaan antara Katolik dan Protestan dalam jumlah kitab ternyata sudah dimulai bahkan sebelum kekristenan lahir. Perpecahan ini bukan muncul tiba-tiba, tapi hasil dari sejarah panjang lintas bahasa, budaya, dan tafsir keagamaan. Nama Deuterokanonika terdengar asing bagi banyak orang, tapi kitab-kitab ini sudah lama menjadi bagian dari perdebatan besar dalam sejarah kekristenan. Deuterokanonika berasal dari kata Yunani deutero, yang berarti kedua, dan kanon yang berarti daftar resmi. Dengan kata lain, ini adalah kumpulan kitab yang dianggap sebagai kanon kedua, kitab-kitab yang diterima sebagai suci oleh sebagian umat, tapi dipertanyakan oleh yang lain. Kitab-kitab ini tidak ditemukan dalam Alkitab Ibrani Yahudi, tapi ada dalam Septuaginta, terjemahan Yunani yang dipakai luas di kalangan Yahudi diaspora dan kemudian oleh gereja Kristen awal. Beberapa di antaranya mencakup Tobit, Yudit, Kebijaksanaan Salomo, Sirach, Baruch, dan 1-2 Makabe. Kitab-kitab ini menambahkan narasi-narasi spiritual dan sejarah penting yang tidak ditemukan dalam versi Protestan. Misalnya, 1 Makabe dan 2 Makabe mengisahkan perjuangan bangsa Yahudi melawan penindasan Yunani, kisah heroik yang menginspirasi semangat iman. Lalu ada kitab Kebijaksanaan Salomo yang menekankan kebajikan dan hidup bijaksana di tengah dunia
yang penuh godaan. Namun, sebagian pemimpin Yahudi, terutama di Palestina, mulai menolak kitab-kitab ini sekitar abad pertama Masehi. Mereka memusatkan perhatian hanya pada kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Ibrani dan Aram, bukan Yunani. Inilah yang membuat daftar kitab Yahudi versi Palestina menjadi lebih pendek daripada Septuaginta. Anehnya, sementara umat Yahudi di Palestina menolak Deuterokanonika, umat Kristen justru menerimanya. Mengapa? Karena Septuaginta yang memuat semua kitab itu adalah teks yang digunakan oleh para rasul, termasuk Paulus. Bahkan, sebagian kutipan dalam Perjanjian Baru berasal dari kitab-kitab tersebut. Jadi, sejak awal, umat Kristen menerima kitab Deuterokanonika sebagai bagian dari iman mereka. Perpecahan baru terjadi berabad-abad kemudian ketika pemimpin reformasi Protestan memutuskan untuk meninjau ulang daftar kitab-kitab suci. Dan disitulah sejarah kembali bergolak. Tahun 1517, sebuah peristiwa mengguncang dunia Kristen. Seorang biarawan asal Jerman bernama Martin Luther menempelkan 95 dalil di pintu gereja Wittenberg, tindakan yang memulai reformasi Protestan. Tapi ini bukan hanya soal kritik terhadap praktik penjualan indulgensi. Ini juga tentang otoritas kitab suci. Luther percaya bahwa satu-satunya sumber kebenaran mutlak adalah Alkitab, bukan tradisi gereja atau otoritas paus. Namun, ketika ia mulai mempelajari isi Alkitab, ia menemukan bahwa ada kitab-kitab tertentu yang menurutnya tidak sejalan dengan inti ajaran keselamatan melalui iman. Kitab-kitab Deuterokanonika seperti 2 Makabe yang menyinggung doa bagi orang mati, atau Sirach yang mendukung konsep pahala amal, bertentangan dengan doktrin inti yang dia pegang. Luther pun menempatkan kitab-kitab ini dalam bagian terpisah di Alkitab dengan label tidak setara dengan kitab suci. Tapi ia tidak berhenti di situ. Bahkan kitab-kitab Perjanjian Baru seperti Yakobus, Ibrani, dan Wahyu juga sempat ia pertanyakan karena menurutnya terlalu banyak menekankan perbuatan, bukan iman. Meski akhirnya tetap dimasukkan, sikap kritis Luther membuka jalan bagi gereja Protestan untuk menyusun kanon mereka sendiri dengan hanya 66 kitab, bukan 73 seperti dalam tradisi Katolik. Langkah ini memicu perdebatan sengit. Gereja Katolik menuduh Luther memilih kitab sesuai keyakinannya sendiri, sementara para reformis menuduh Katolik menambahkan kitab-kitab yang tidak sah. Di tengah konflik itu, umat biasa menjadi bingung, mana sebenarnya yang disebut Alkitab. Tapi jelas satu hal, keputusan Luther bukan sekadar soal teologi, tapi juga strategi perlawanan terhadap kekuasaan gereja. Dengan menghapus kitab-kitab yang dianggap mendukung ajaran Katolik, ia ingin membangun fondasi iman yang murni menurut pandangan Protestan. Ketika reformasi Protestan menyebar cepat di Eropa, gereja Katolik menyadari, ini bukan lagi sekadar perbedaan pendapat, ini adalah krisis besar yang mengancam otoritas gereja dan kesatuan iman. Maka, pada tahun 1545, Gereja Katolik mengadakan Konsili Trente, sebuah pertemuan besar para uskup dan teolog untuk merespons gelombang reformasi. Selama konsili inilah, pada tahun 1546, Gereja Katolik secara resmi menetapkan daftar kitab suci, termasuk Deuterokanonika, sebagai bagian integral dari Alkitab Katolik. Keputusan ini bukan hanya tindakan teologis, tapi juga pernyataan politik bahwa gereja berhak menentukan kanon, bukan individu seperti Luther. Gereja menegaskan bahwa kitab-kitab seperti Tobit, Yudit, dan 1-2 Makabe telah digunakan secara konsisten dalam tradisi gereja sejak masa awal kekristenan. Mereka bukan tambahan baru, tapi bagian dari warisan iman yang telah dipegang selama berabad-abad. Penetapan ini juga menjadi penegasan. Siapapun yang menolak kitab-kitab tersebut dianggap keluar dari ajaran resmi gereja. Maka, dari titik ini, perbedaan antara Alkitab Katolik dan Protestan menjadi resmi dan permanen. Sementara Protestan memegang 66 kitab,
Katolik tetap mempertahankan 73 kitab, dan sejak itu keduanya berjalan dengan kanon suci masing-masing. Hingga hari ini, perbedaan daftar kitab suci antara Katolik dan Protestan masih bertahan. Alkitab Protestan berisi 66 kitab, sedangkan Alkitab Katolik mencakup 73 kitab, termasuk Deuterokanonika. Tapi dampaknya tak hanya soal jumlah halaman, melainkan juga cara memahami iman. Misalnya, doktrin seperti api penyucian, purgatorium, dan doa bagi orang mati memiliki dasar dalam kitab-kitab yang dihapus dari Alkitab Protestan. Sebaliknya, Protestan menekankan keselamatan hanya melalui iman, dengan dasar dari kitab-kitab yang mereka prioritaskan. Perbedaan ini juga terasa dalam liturgi, ajaran mingguan, dan bahkan cara orang Kristen memahami sejarah keselamatan. Dua tradisi besar ini seolah membaca kitab yang sama. Akhirnya, perbedaan antara Alkitab Katolik dan Protestan bukan sekadar soal daftar kitab, tapi tentang perjalanan panjang umat manusia dalam mencari kebenaran. Di balik setiap halaman ada jejak sejarah, perdebatan sengit, bahkan pertumpahan darah demi mempertahankan keyakinan.